Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat dalam catatan-catatan lintas mazhab, utamanya dalam Syiah dan Sunni, baik dari kalangan muhadis hingga para sejarawan yang semasa atau yang hidup di zaman berikutnya. Memang, ada satu kejanggalan, ketika mayoritas umat Islam barangkali tidak pernah bertanya, di mana gerangan makam Fatimah Az-Zahra, tetapi, marilah kita mulai saja bahasan ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi dari Fikrah Islamiyah. Sebuah rombongan, kafilah kecil yang terdiri dari orang-orang yang setia dan patuh pada Rasulullah tampak berjalan gontai. Segukan tangis lirih yang terasa mengiris-iris hati yang pilu terdengar dari mereka. Wajah-wajah mereka lusuh tertunduk tersembunyi dalam tutup-tutup kepala yang jatuh menaungi kepala-kepala mereka. Rombongan kafilah takziah itu berjalan tanpa mengeluarkan bunyi berarti ke sebuah tempat sunyi yang khusus untuk menguburkan salah seorang manusia suci yang mereka cintai. Mereka berjalan dalam kegelapan malam pada bulan Jumadil Tsani, hari ketiga di tahun 11 Hijriah. Rombongan itu menyusuri jalan-jalan kota Madinah, terasa segar dalam ingatan. Baru beberapa lama lewat mereka melakukan hal yang sama untuk manusia suci lainnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang giliran puterinya yang tercinta, Fatimah Az-Zahra. Dalam rombongan itu ada anak-anak dengan ayah mereka beserta teman-teman dekat dari sang ayah. Mereka semua berjalan dalam kebisuan dan kesabaran. Pada wajah-wajah mereka tampak kepasrahan dan keridoan akan apa yang telah menimpa mereka selama beberapa hari ini. Akan tetapi meskipun begitu, sesekali masih terdengar tangis yang tertahan di tenggorokan, meski air mata yang mengucur deras dengan tangisan yang lirih sekali hampir tak terdengar. Seakan ingin menyembunyikan kepedihan yang telah menimpa mereka, agar tidak ada orang yang mendengar mereka di kegelapan malam, karena memang mereka tidak ingin seorang pun tahu, di kota Madinah itu, bahwa mereka sedang melakukan sebuah perbuatan yang akan direkam baik oleh sejarah. Seorang ayah yang tadi disebutkan di atas ialah Imam Ali, sementara anak-anak yang turut bersamanya ialah putra-putrinya. Ada Imam Hasan di sana, ada Imam Husain, ada Zainab, dan ada Ummu Kulsum yang berjalan gontai dalam kebisuan di belakang ayahnya. Bersama mereka ada para sahabat pilihan yang sangat setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Nabi masih hidup atau ketika sudah wafat. Mereka adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Miqdad Al-Aswad, dan Salman Al-Farisi. Ketika setiap mata dari penduduk Madinah tertutup, ketika tak ada suara sedikit pun dari mereka, rombongan surga itu meninggalkan rumah Imam Ali membawa usungan tandu berisi jenazah suci dari putri sang Nabi, Fatimah Az-Zahra. Anak-anaknya sekarang mengantar jenazah ibunya itu ke sebuah pemakaman yang sunyi yang sudah ditentukan. Akan tetapi di manakah ribuan penduduk kota Madinah yang seharusnya ada di tempat? Ketika iringan pengantar jenazah putri Nabi itu lewat, mengapa tak seorang pun dari mereka datang melayat? Mengapa pemakamannya dilangsungkan pada saat dianggap sangat tidak tepat? Mengapa pemakaman itu harus dilangsungkan di kegelapan malam yang pekat? Sayyidah Fatimah Az-Zahra memang merencanakan itu semua sebelum wafatnya, dan telah memberi wasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib, agar para penduduk kota Madinah itu tidak datang ke pemakamannya. Ia ingin dikuburkan pada malam hari dan ingin agar kuburannya disembunyikan dari pengetahuan penduduk kota Madinah. Ada kesunyian dan keheningan yang mencekam di sana, namun tiba-tiba terdengar tangisan agak keras dan parau memecah kesunyian tersebut. Tangisan itu datang dari pahlawan padang pasir yang musuh manapun pasti akan takut dan menyingkir saat berhadapan dengannya. Tapi tangisan itu tiba-tiba terdengar lebih keras seakan ingin menuntaskan rasa penasaran, setelah sebelumnya berusaha ditahan sekuat tenaga dan perasaan. Sang pahlawan itu berkata dalam tangisannya, "Ya Rasulullah,
Salam bagimu, wahai kekasihku, salam dariku, dan dari puterimu yang sekarang ini akan datang kepadamu, dan ia sangat bergegas meninggalkanku untuk sampai kepadamu. Ya Rasulullah, rasa luluh lantak terasa pada diriku dan rasa lemah tak berdaya telah menggerogoti diriku. Itu tak lain karena engkau dan puterimu telah meninggalkanku. Tapi aku sadar semua ini milik Allah dan kepadanya lah segala sesuatu itu kembali. Quran Surah Al-Baqarah 156. Semua yang telah dititipkan itu akan diambil kembali. Semua yang pernah kita miliki itu akan diambil lagi oleh pemiliknya yang sejati. Sementara itu, kepedihan dan kesedihan Imam Ali sang wasinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap bersemayam dalam dirinya, baik siang maupun malam. Tak ada batasan yang jelas bagi Imam Ali kapan ia bersedih dan kapan ia terbebas dari kesedihannya itu. Kepergian dua orang yang dicintainya sangat mengguncang dirinya. Perasaan itu akan tetap pada dirinya hingga dirinya nanti bertemu lagi dengan yang dicintainya, yaitu pada hari di mana ia dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Imam Ali kembali mengadu kepada Rasulullah dalam rintihan yang lirih, "Ya Rasulullah, putrimu pastilah akan mengadukan kejadian yang sedang menimpa umat ini. Putrimu ingin umat ini bersatu kembali, putrimu ingin agar engkau datang kembali agar bisa mempersatukan umat yang sudah bercerai-berai ini, dan engkau nanti akan bertanya padanya secara rinci. Engkau akan bertanya mengapa umat ini menentang keluarga Nabi, mengapa mereka mengkhianati apa-apa yang telah ditentukan oleh Nabi, dan mengapa mereka melakukan hal ini, padahal kematianmu itu baru saja terjadi, dan umat masih merasakan kejadian ini. Salam untuk kalian berdua, salam perpisahan dariku yang sedang berduka, bukan dariku yang telah tak suka kepada kalian berdua. Kalau aku pergi dari pusara kalian, itu bukan karena aku merasa bosan kepada kalian, dan kalau aku berlama-lama di pusara kalian, itu bukan karena aku tak lagi percaya dengan kuasa Tuhan dan apa yang telah Tuhan janjikan kepada orang-orang yang tengah ditimpa kepedihan." Setelah menguburkan Fatimah Az-Zahra, rombongan berisi keluarga dekat Nabi dan para sahabat pilihannya itu pun segera bergegas kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada satu orang pun di kota Madinah yang tahu di mana Fatimah Az-Zahra dimakamkan. Sesampainya mereka di rumah, anak-anak dengan segera sadar bahwa mereka telah ditinggalkan oleh ibunya. Mereka merasakan kesepian yang mencekik. Imam Ali segera menghibur mereka supaya kesedihan tak terlalu larut membawa pikiran mereka. Akan tetapi memang pada kenyataannya hal itu tidak mudah dilakukan. Imam Ali mencoba menenangkan diri mereka dan kemudian ia sendiri masuk ke dalam kamar dan larut dalam tangisan yang sendu. Sang pahlawan Badar, Uhud, Khaybar, Khandak dan beberapa perang lainnya itu merasakan kelelahan yang luar biasa dalam menahan kepedihan, dan akhirnya ia lampiaskan dalam tangisan. Tangisan karena rasa cinta dan kehilangan, bukan tangisan manja dan penuh keputusasaan. Mereka semua telah melalui serangkaian kejadian yang menyesakkan sepeninggal Rasulullah. Pengangkatan Imam Ali sebagai khalifah yang hak dan yang sesungguhnya, pemimpin dalam agama dan masyarakat atau pemimpin umat sebagai imam sekaligus pemegang hak kekhalifahan yang dicuri saat beliau dan keluarganya sedang memakamkan Rasulullah, dan wasi sebagai pengemban wasiatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dilupakan secara sengaja oleh banyak orang ketika sebagian sahabat tergiur kekuasaan untuk menjadi khalifah. Tanah Fadak warisan Rasulullah pun sudah dirampas semasa Abu Bakar berkuasa. Rumah mereka telah diserang oleh para utusan khalifah pertama demi memaksakan baiat bagi kekhalifahan Abu Bakar. Pintu rumah keluarga Nabi yang dibakar itu pun menimpa Fatimah Az-Zahra. Pintu itu mematahkan beberapa tulang iganya dan menggugurkan kandungannya. Istri sang imam harus terbaring sakit di ranjangnya selama beberapa hari setelah itu, terbaring sendirian dan terisolasi dari dunia luar, dan kemudian meninggal dalam kepedihan yang menyesakkan.
Malam hari itu, setiap anak terpaksa saling menghibur untuk meredakan kesedihan mereka. Mereka berkumpul dalam satu kamar dan tidur kelelahan. Sungguh memang hari-hari yang berat akan masih menyambangi mereka satu demi satu. Sementara itu Bunda Fatimah Az-Zahra menyaksikan mereka dengan wajah sendu. Mengapa makam Fatimah Az-Zahra dirahasiakan? Hingga detik ini, tidak ada seorang pun yang tahu persis di manakah makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kepadanya Rasulullah selalu memberikan penghormatan yang penuh takzim. Rasulullah selalu senantiasa berdiri menyambut apabila Fatimah Az-Zahra datang menjenguk. Rasulullah seringkali berkata, yang acap kali didengar langsung oleh sejumlah para sahabat dan kaum muslim, Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Siapapun yang menyakiti diri Fatimah, akan berarti menyakiti diriku. Sejarah telah mencatat bahwa Fatimah dikuburkan di sekitar Janat al-Baqi di Madinah. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tempat persisnya. Tak ada seorang pun yang bisa menunjukkan dengan pasti di mana makam dari putri Nabi yang suci itu. Wallahu a'lam bishawab.